Jebat dan tua berbaju kurung biru, gagah berani di medan laga. Selamat datang ke negeri bunda tanah Melayu dalam melestarikan khazanah bangsa. Kabupaten Lingga ialah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga terletak sangat strategis dan menarik dengan Batam dan Bintan, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Bangka Belitung. Nah, untuk sampai ke Kabupaten Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Punggur, Kota Batam, menuju ke Dabuk Lingga dengan masa tempuh laut sekitar 4 jam. Selepas tu, dilanjutkan balik perjalanan laut dengan masa tempuh 15 minit menggunakan speedboat kecil dari Dabuk menuju ke kota sejarah Kabupaten Lingga. Sejarah Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga sangat tersohor dengan julukan Bunda Tanah Melayu. Dengan latar belakang sejarah kerajaan Melayu yang berpusat di Kota Daik sebagai negara Kesultanan Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Kabupaten Lingga dulunya tersohor dengan kepemimpinan Kesultanan Lingga yang merupakan sebuah kerajaan Melayu yang pernah tegak di Lingga. Kabupaten Lingga ini disebut juga dengan Bunda Tanah Melayu karena lebih kurang 113 tahun menjadi pusat kerajaan Melayu. Nah, selama menjadi pusat kerajaan Melayu tersebut, tentu Kabupaten Lingga ini banyak memiliki warisan-warisan budaya, baik yang tak benda maupun benda. Nah saudara, Kabupaten Daik Lingga mempunyai banyak sekali peninggalan sejarah yang belum pun terungkap. Peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak ditemukan oleh masyarakat Daik Lingga. Ini membuktikan bahawasanya di Daik Lingga pernah berada kerajaan-kerajaan besar Melayu yang tentunya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Pertama, tambang timah. Pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Lingga, ada sebuah tambang timah yang beroperasi atau sebagai basis produksi, yakni PT Timah. Tambang timah di Singkep ini berlangsung sejak masa tahun 1812 pada masa Kesultanan Riau Lingga Sulaiman Badrul Alam Shah II. Sejarah Kesultanan Riau Lingga iaitu bermula berpindahnya Sultan Mahmud Riyad Shah, iaitu sultan yang memerintah dari tahun 1761 hingga sampai 1812. Beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau, Pulau Bintan ke Lingga pada tahun 1787. Di Lingga lah beliau membangun benteng-benteng, pasar, masjid dan kota paritnya. Situs Benteng Bukit Cening. Benteng Bukit Cening ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah III pada tahun 1761 hingga ke tahun 1812. Ada terdapat 19 meriam, namun meriam ini tak memiliki ukuran yang sama. Meriam yang terpanjang memiliki panjang 2,80 meter dengan diameternya 12 cm. Meriam ini pun dikenal dengan sebutan meriam tupai beradu. Benteng Bukit Cening terletak di atas bukit yang cukup tinggi dan luas. Luasnya 32 meter kali 30 meter. Benteng ini secara administratif berada dekat Kampung Seranggung, Kecamatan Lingga dengan posisi menghadap langsung ke laut. Masjid Jami' Sultan Lingga. Inilah masjid tertua di Lingga, bahkan yang paling tertua di Kepulauan Riau. Berada persis di tengah-tengah Kota Daik. Masjid ini dibangun pada tahun 1800 oleh Sultan Mahmud Shah, Sultan yang dipertuan besarkan oleh Riau, Lingga, Johor, Pahang. Hingga kini, masjid masih berdiri dengan kokoh dan dipergunakan
sebagai pusat peribadatan umat Islam di kota Daik Lingga. Pada mulanya, masjid ini menampung 40 orang yang bersamaan dengan perbaharuinya Masjid Sultan Riau di Penyengat. Tempat kedudukan yang di-Pertuan Muda dan permaisuri pertamanya ialah Engku Hamidah. Masjid Jamik Sultan Lingga ini pun diganti dengan bangunan beton yang dibangun tanpa tiang sebagai penyangga dan dapat memuat hingga 400 orang jemaah. Istana Damnah. Situs bekas Istana Damnah berada sekitar 2,5 km di sebelah barat Masjid Sultan Lingga. Istana Damnah sendiri dibangun oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah III pada masa 1857 hingga 1883. Pada masa Kerajaan Melayu Riau, Lingga mengalami masa kejayaannya. Istana Damnah sekarang ni hanya tinggal puing-puing semata. Lingkungan situs bekas Istana Damnah sekarang berupa tanah perladangan dan hutan sekunder. Dari sisi-sisi bekas Istana Damnah yang masih dapat digambarkan, bahawasanya kompleks Istana Damnah masa lampau terdiri dari dua bangunan, yakni ada bangunan istana dan bangunan balairung atau pendopo. Yang tertinggal hanyalah berupa bahagian tangga pintu, pondasi tiang, tungku dapur dan pemandian sahaja. Tangga pintu di bahagian muka sebanyak 2 buah, satu sisi di utara dan satunya lagi di selatan yang berbentuk sama. Pada masa pusat kerajaan Lingga yang dipindahkan ke Pulau Penyengat pada tahun 1990, Kota Daik mulai ditinggalkan. Istana Damnah yang megah dahulunya juga ditinggalkan dan pada akhirnya istana ini hancur. Kini yang tertinggal ialah sisa-sisa beton dan tiang dari semen yang ternampak. Jadi Sultan Mahmud Riayat Shah ini tahun 1787 baginda berpindah dari Riau ke Daik kerana waktu itu tengah berjuang menentang POC Belanda. Nah, jadi waktu itu beliau berpindah ke Daik pada tahun 1787 itu menjadikan Daik di Pulau Lingga ini sebagai pusat kerajaan Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Pada tahun 1795 akhirnya terjadi perdamaian antara Sultan Mahmud Riayat Shah dengan VOC Belanda, dan VOC Belanda mengakui kekuasaan Sultan Mahmud Riayat Shah atas kerajaan Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Nah, waktu itu Sultan Mahmud Riayat Shah itu tidak kembali ke Riau. Dia masih menetap di Lingga dan menjadikan Lingga sebagai pusat kerajaan Johor, Pahang, Lingga, Riau sampai beliau mangkat pada tahun 1812 Masehi. Makam Sultan Daik Mahmud Shah III. Beliau ialah Sultan Kerajaan Melayu Johor, Pahang, Riau, Lingga yang memerintah pada masa tahun 1761 hingga pada masa tahun 1812 pada Kemaharajaan Melayu yang ke-10. Ia merupakan keturunan Sultan-Sultan Melaka. Pada masa pemerintahan kerajaan di Melayu Lingga, ialah yang paling berkuasa di masanya. Makam Sultan Mahmud Riayat Shah III terdiri dari jirat dan nisan. Jirat makam Sultan Mahmud Riayat Shah III terbuat dari batu lempeng dengan bahan granit. Masa ni, makam Sultan Mahmud Riayat Shah telah diberi pagar tembok yang di dalamnya hanya makam beliau sahaja. Dari Sultan Mahmud juga diteruskan oleh anak-anaknya yaitu Sultan Abdul Rahman. Sultan Abdul Rahman meneruskan tampuk pemerintahan mengganti ayahandanya yaitu Sultan Mahmud yang memerintah pada tahun 1812 hingga 1832. Dan diteruskan lagi yaitu oleh Sultan Muhammad, anak daripada Sultan Abdul Rahman, yaitu marhum Kedaton yang memerintah di Lingga pada tahun
1832 hingga 1841. Komplek Makam Bukit Cengkeh. Komplek ini merupakan komplek makam para pembesar masa Kerajaan Lingga yang berada di Kota Daik. Di komplek ini terdapat 3 makam sultan yang pernah berkuasa di Lingga. Di antaranya ada makam Sultan Abdul Rahman Shah, makam Sultan Muhammad Shah II dan makam Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Sultan Abdul Rahman Shah II berkuasa pada tahun 1812 hingga ke tahun 1832. Ia merupakan putera sulung dari Mahmud Shah III yang merupakan Sultan Johor, Pahang, Riau, Lingga dari masa 1812 hingga ke 1832 dan Sultan Lingga Riau yang pertama 1824 hingga ke 1832. Mangkat di Daik Lingga 12 Rabiul Awal 1240 Hijriah atau 1832 Masehi yang bergelar Mahrum Bukit Cengkeh. Sultan Muhammad Shah II merupakan Sultan Lingga Riau yang kedua yang berkuasa pada tahun 1832 hingga ke tahun 1841. Ia merupakan putera dari Sultan Abdul Rahman Shah. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II merupakan putera kedua dari Sultan Abdul Rahman Shah, adik dari Sultan Muhammad Shah II, yang kemudian diangkat menjadi Sultan Lingga Riau keempat 1857 hingga masa tahun 1883. Kerajaan Lingga Riau ini dibubarkan oleh pemerintah yang Belanda itu 1913, yaitu pada Sultan Lingga Riau yang terakhir, yaitu Sultan Abdul Rahman Shah yang meninggal di Singapura tahun 1936. Jadi Sultan Lingga Riau ini bukan membubarkan diri tapi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Museum Linggam Cahaya. Nah saudara, sebagai satu-satunya museum di Kabupaten Lingga, di museum ini banyak sekali terdapat benda-benda tinggalan masa Kerajaan Lingga. Ada 10 jenis benda cagar budaya yang tersempat. Di antaranya benda dari bahan kuningan. Benda-benda ini merupakan hasil produksi pada masa Sultan Muhammad Shah, mulai masa 1832 hingga ke 1841. Gambar pembesar masa Kerajaan Lingga juga terdapat di museum ini, macam gambar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II, mulai tahun 1857 hingga ke tahun 1830, yang dikenal sebagai Sultan yang membuka tambang timah di Singkep. Selanjutnya pula ada gambar Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, mulai dari tahun 1857 hingga ke tahun 1883. Cukup banyak warisan budaya tak benda yang ada di Kabupaten Lingganya ini, diantaranya adalah 9-nya sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Antara lain adalah bidang seni ada bangsawan, kemudian tari inai, kemudian di kulinernya ada bubur lambuk, kemudian di bagian yang lain seperti ada rakit saman, kemudian mandi safar, kemudian tudung manto, dan lain-lain. 9 diantaranya sudah diakui nasional sebagai warisan budaya tak benda. Selain benda cagar budaya yang ada pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Lingga, terdapat harta yang dianggap tak memenuhi persepsi harta karun pada umumnya. Harta itu ialah jutaan batang tanaman sagu yang dah siap pun dipanen. Masa ni pohon sagu siap panen tersebut berpotensi menghasilkan ratusan ribu ton sagu per tahunnya.
Sebahagian masyarakat mangkat laut mengolah sagu masih dilakukan dengan cara yang dah pun moden. Dengan pencarian batang sagu yang dah siap panen, batang sagu ditebang dengan menggunakan mesin potong pohon dengan secara berkala dan berkelompok. Kemudian batang sagu yang dah pun ditebang digiring dengan menggunakan 2 batang kayu yang dah pun dipersiapkan masa sebelumnya dan digiring ke tepi sungai untuk dapat dihanyutkan menuju tempat pengolahan. Sekapur sirih ke ulas Pinang, sayang Temanggung Lingga, negeri tergila. Lingga, salah satu kabupaten di Kepulauan Riau, merupakan sebuah daerah yang banyak sekali menemukan cagar budaya, baik itu istana maupun elemen-elemen lain yang berkaitan dengan cagar budaya. Karena Lingga salah satu daerah pusat kebudayaan Melayu. Sebelum penyengat, bahwa Lingga adalah sebuah daerah yang banyak sekali kita temukan cagar-cagar budaya. Permainan gasing merupakan permainan rakyat yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Lingga. Permainan ini menggunakan sebongkah kayu yang dah pun berbentuk gasing. Namun, setiap gasing memiliki keunikan yang tentunya berbeza-beza. Sebahagian besar gasing terbuat dari kayu yang diukir dan dibentuk hingga menjadi bahagian badan gasing. Pertandingan gasing tak pun dibuat di sembarangan tempat, tapi dibuat di dalam lapangan pertandingan. Dalam pertandingan gasing, ada 2 macam jenis gasing, iaitu yang satu bulat dan yang satu lagi persegi panjang.
Proses pembuatan gasing memerlukan keahlian tersendiri dalam membentuk batang kayu yang diolah menjadi sebuah gasing. Jenis kayu yang sering digunakan untuk pembuatan gasing macam kayu tempenis, kayu saga dan kayu asam. Jenis kayu ini memiliki surat, liat dan tentunya keras. Nah, di Dayak Lingga itu banyak juga tradisi-tradisi ya, seni, terus kemudian kegiatan-kegiatan budaya yang sifatnya adalah pendukungan terhadap Melayu itu sendiri. Jadi ada tari Melayunya, ada tradisi Melayu, yang tidak kalah pentingnya adalah kuliner-kuliner Melayu yang langka sekali di sana. Dan saya pernah merasakan bahwa itu enak sekali di sana, makanan-makanan tradisional. Yang itu yang harus menjadi bagian dari pengembangan, terus kemudian penawaran terhadap pariwisata-pariwisata yang harus dimunculkan di daerah itu. Pesona alam Lingga menyimpan sebuah keindahan dan kesejukan pada wisata alamnya. Salah satunya yakni air terjun Resun. Air terjun ini mempunyai kemiringan 45 derajat sehingga airnya tak langsung terjun ke dasar tetapi mengalir lewat dinding landasan. Kawasan air terjun Resun ini masih alami. Hutannya pun masih terjaga keasriannya. Bening air terjun ini seolah mengajak setiap pengunjung yang datang untuk dapat menikmati kesegarannya. Dari tinggalan cagar budaya yang ada di Dayak Lingga, yang itu merupakan kerajaan Melayu, yang penting adalah bagaimana mengelolanya. Jadi potensi-potensi cagar budaya yang ada di Dayak Lingga itu sangat luar biasa sebetulnya. Namun diharapkan dari dalam pengelolaannya itu perlu ada semacam cara-cara pengelolaan dengan sistem yang memang itu diperlukan. Contohnya dari semua cagar budaya atau yang diduga cagar budaya di daerah tersebut itu harus dilakukan penetapan terlebih dahulu. Penetapan ini dipentingkan kenapa? Yaitu status hukumnya supaya jelas. Yang kedua, nanti dalam rangka pelestariannya itu akan mudah. Nah, diharapkan Kabupaten Dayak Lingga itu membuat tim ahli cagar budaya. Selain banyak menyimpan peninggalan benda cagar budaya, kehidupan masyarakat di Kesultanan Melayu memang pada mulanya berawal di pulau ini, Pulaulah Lingga.
Pemakaian bahasa Melayu masih sangat kental dan berbagai kegiatan terkait dengan kebudayaan Melayu masih melekat akulturasi dan budaya Islamnya, semacam bahasa serapan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga.